Hai kawan semua, bertemu lagi dengan kami tim kreatif Abal-Abal. Sekarang kami akan mencoba menyajikan rangkuman film Korea Selatan berjudul Bahan Some Guys yang dirilis tahun 2024. Film ini bergenre action, komedi, horor, dengan rating IMDb 6,5. Sekedar informasi, ini hanya spoiler, jika tidak berminat silahkan skip saja. Kita langsung masuk ke cerita. Besarkan volume, siapkan cemilan, dan gasken. Film ini menceritakan tentang dua orang pria bernama Kang dan Park, dituduh melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap anak-anak muda yang sedang liburan. 6.666 menit sebelum menghilangnya para anak muda tersebut, terlihat Kang dan Park dengan mengendarai mobil yang penuh dengan alat-alat pertukangan melaju di jalan yang sepi menuju rumah yang mereka beli. Di tengah perjalanan mereka berdua berhenti sejenak di minimarket untuk membeli beberapa alat tukang dan perbekalan. Ketika memarkirkan mobilnya, terlihat 6 orang anak muda, 2 wanita dan 4 pria, masuk ke dalam minimarket. Sebenarnya Kang dan Park adalah orang baik, hanya saja wajah mereka sedikit menyeramkan terlihat seperti preman. Saking menyeramkannya wajah mereka, sempat terjadi kesalahpahaman dengan para anak muda itu. Ketika dua gadis yang bernama Kimina dan Bora mengambil makanan di rak, mereka terkaget karena berhadapan dengan Kang. Bukan hanya itu, tatapan Kang juga seperti akan melakukan kejahatan. Ditambah dengan belanjaan Kang yang berisikan perkakas, Kang semakin terlihat seperti seorang psikopat. Kimina yang sangat menyukai anjing melihat anjing lucu berada di dalam keranjang belanjaan. Kimina langsung menghampiri dan mengelus-elus anjing itu. Namun ketika Kimina melihat ke atas, dia kaget melihat Park. Meskipun tersenyum, Park tetap nampak menakutkan. Kimina langsung terjatuh. Park yang melihat itu mencoba untuk menolong Kimina. Namun kembali terjadi salah paham. Teman-teman Kimina menyangka Park melakukan kekerasan terhadap Kimina. Saat Park diintimidasi oleh teman-teman Kimina, datang Kang dengan membawa martil melindungi Park. Melihat tampang garang kedua laki-laki itu, para anak muda memutuskan untuk pergi. Saat melanjutkan perjalanan, mobil yang dikendarai para anak muda ini menabrak seekor kambing hitam. Bukannya menyingkirkan bangkai kambing itu, mereka malah mengambil foto selfie bersama bangkai kambing. Mereka tidak mengetahui kalau sebenarnya kambing hitam itu adalah penjelmaan dari iblis kambing. Setelah para anak muda itu pergi dan membiarkan bangkai kambing tergeletak di tengah jalan, datang Kang dan Park. Kang dan Park yang melihat itu, segera mengangkut bangkai kambing untuk dibawa dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Namun sial bagi mereka, saat mengangkat bangkai kambing yang sudah dimasukkan ke dalam karung, melintas polisi yang sedang berpatroli. Mata Sheriff yang tajam memperhatikan karung yang diangkat oleh kedua pria tersebut, sekilas terlihat noda darah di karung. Sheriff pun segera menghentikan mobilnya. Sheriff yang curiga dengan isi karung itu, langsung menodongkan senjata pada Kang dan Park. Kemudian Sheriff memerintahkan bawahannya untuk memeriksa isi karung tersebut. Setelah memeriksa, bawahan Sheriff hanya melihat bangkai seekor kambing hitam. Namun Sheriff yang masih curiga, memeriksa dokumen Kang dan Park. Hasilnya mereka tidak memiliki catatan kriminal. Sheriff tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi. Sesampainya di tengah hutan tempat lokasi rumah yang akan mereka beli, mereka disambut oleh agen jual beli properti. Agen tersebut mengatakan bahwa rumah ini dulunya milik seorang misionaris, terlihat dari model rumahnya yang bergaya barat. Kang tampak sangat kecewa dengan agen properti ini, karena kondisi asli rumah sangat berbeda jauh dengan iklan di media sosial. Kang pun memperlihatkan foto rumah yang dipajang di media sosial pada agen. Agen properti berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Kang dan Park untuk melihat-lihat isi rumah. Kang masih nampak kesal dengan agen ini, karena selain tampilan luar rumah yang tidak sesuai ekspektasi, kondisi dalam rumah juga terlihat bobrok, meskipun masih dilengkapi dengan perabotan rumah tangga. Tapi berbeda dengan Park, dia sangat menyukai rumah ini, bahkan Park tidak sabar untuk segera membelinya. Dengan terpaksa Kang menyetujuinya, walaupun Kang hampir celaka akibat pilar yang disentuhnya rubuh karena sudah rapuh. Ketika Kang terjatuh dan hendak bangun, secara tidak sengaja Kang menemukan pintu masuk rahasia ke ruang bawah tanah. Mereka pun masuk ke dalamnya. Di sana suasananya terlihat sangat menyeramkan. Selain ada kursi eksekusi di lantainya pun terukir simbol pemujaan. Keduanya bingung tentang hal ini, mereka berpikir itu hanya hiasan yang diukir oleh pemilik sebelumnya. Dari semua yang terlihat di ruangan itu, mata Kang hanya tertarik pada pistol yang terpajang di atas patung. Saat Kang membukanya, Kang melihat ada 2 peluru di dalamnya. Peluru itu terbuat dari perak murni. Kang menilai itu sangat berharga, jadi Kang memutuskan untuk menyimpannya. Setelah itu mereka berdua menguburkan bangkai kambing hitam yang mereka bawa sebelumnya. Setelah kambing dikubur, tanah di sekitarnya menjadi kering.
Mereka tidak memperhatikannya, karena mereka bergegas pergi untuk persiapan memancing di danau. Pada skene lain, kita diperlihatkan para anak muda itu sedang pesta barbeque di villa yang lokasinya tidak jauh dari tempat Kang dan Park. Terlihat Lee Sung-bin sedang asik mengobrol dengan Kim Mina. Lee Sung-bin bercerita bahwa di sana pernah ada legenda iblis kambing. Iblis itu sering merasuki masyarakat kampung. Suatu hari, masyarakat kampung berhasil menangkap iblis kambing yang sedang merasuki seorang gadis. Mereka pun segera mengundang seorang pendeta untuk melakukan ritual. Akhirnya sang iblis menampakkan wajah aslinya. Dia bernama Baphomet. Your plan has completely failed, Baphomet. Only torment will remain. 망할 양 기색과 왜 이런 콩크사까지 와서 오지랖이! Pendeta itu membaca mantra dan menaruh salib di dahi iblis. Muncul asap di dahinya, iblis itu pun melemah, namun itu hanya pura-pura. Sang iblis melemparkan salib itu dan mengenai salah seorang warga hingga tewas. Lee Sung-bin tidak percaya dengan adanya iblis kambing, namun dia mendengar yang tewas pada saat itu adalah sepupu kakeknya. Tuna, don't move, Johan! Ternyata iblis itu sangat kuat, mantra dan salib tidak mempan padanya. Bahkan sang iblis mulai berani mengejek pendeta. Sang pendeta pun mulai kesal dan marah, namun iblis terus saja mengejeknya. Pendeta itu tidak punya pilihan selain mengeluarkan senjata andalannya. Namun sesaat sebelum pendeta menembak, sang iblis bersembunyi dan memunculkan jiwa gadis yang dirasukinya untuk mengelabui pendeta. Tapi Pak Pendeta tidak tertipu dan langsung menghabisi sang iblis. Excuse me, sir. Shut up! Kakek Lee Sung-bin takut cucunya dirasuki Baphomet. Maka untuk melindunginya, kakek Lee Sung-bin membeli jimat dengan harga 10 juta won dan memberikan jimatnya kepada Lee Sung-bin. Di sela perbincangan, Kim Mina pamit sebentar untuk ke toilet. Kim Mina merasa senang, karena dia mengira Lee Sung-bin menyukainya. Ternyata Lee Sung-bin hanya menganggap Kim Mina hanya mainan. Mendengar kenyataan tersebut, Kim Mina sangat kecewa. Kim Mina pun pergi untuk meluapkan emosinya. Setelah Kim Mina meluapkan emosinya dengan berteriak di pinggir danau, bersamaan dengan itu umpan milik Park disambar ikan, Kang dengan spontan membantu Park menarik pancingannya. Kim Mina melihat mereka seperti sedang berpelukan. Kim Mina yang merasa ketakutan melihat Kang dan Park, terus mundur hingga tergelincir masuk ke danau dan tenggelam. Kang dan Park berusaha menolongnya. Kang yang lebih dulu membuka baju langsung terjun ke danau dan berhasil menyelamatkan Kim Mina. Setelah Kim Mina diangkat ke darat, Kang segera melakukan kompresi dada darurat memulihkan detak jantungnya. Kang meminta Park untuk memberinya pernafasan buatan. Saat Park akan melakukannya, Kim Mina tersadar dan melihat wajah besar muncul di hadapannya. Kim Mina berpikir mereka akan melakukan sesuatu yang buruk padanya dan Kim Mina langsung menghajar mereka. Kim Mina yang ketakutan dan panik, berlari tidak tentu arah, kesana kemari hingga terjatuh dan pingsan. Kang dan Park yang masih kesakitan akibat dihajar Kim Mina, kembali menolongnya, mengangkat Kim Mina untuk dibawa ke rumah Kang dan Park. Park menggendong Kim Mina yang pingsan dengan tergesa-gesa. Secara kebetulan teman Kim Mina berada di sana dan menyaksikannya. Teman Kim Mina berpikir bahwa Kim Mina telah diculik oleh mereka. Pada saat itu juga, segel iblis kambing di ruang bawah tanah mulai mengendur. Bangkai kambing hitam yang baru saja dikubur kembali hidup. Petir menyambar hingga mengenai stasiun pangkalan sinyal ponsel. Sepertinya Baphomet akan segera bangkit. Dua teman Kim Mina yang melihat Kim Mina dibawa Kang dan Park langsung memberitahu Lee Sung-bin. Namun bukannya mencemaskan Kim Mina, Lee Sung-bin malah mencemaskan handphonenya yang terbawa Kim Mina di dalam jaket, karena dalam handphonenya banyak rahasia tentang asmaranya dengan para wanita. Jika rahasia itu terbongkar, maka karirnya sebagai atlet golf akan hancur. Meski hujan lebat, Lee Sung-bin yang merasa kesal langsung mencari keberadaan Kim Mina. Teman-temannya pun mengikutinya. Dikarenakan stasiun pangkalan sinyal ponsel rusak akibat terkena petir, mereka tidak dapat menggunakan handphone. Lee Sung-bin pun memerintahkan Bai Yang Jo untuk pergi memanggil polisi. Namun di tengah perjalanan, Bai Yang Jo dihadang iblis kambing. Bai Yang Jo berusaha menghindari iblis kambing itu hingga mobil yang dikendarainya tersungkur. Sesaat setelah mobilnya berhenti, ketika Bai Yang Jo melirik ke arah samping,
Tiba-tiba kambing itu sudah ada di sana. Iblis kambing langsung menyerang Bai Yangzhou, hingga terjadi pertarungan yang sengit antara Bai Yangzhou dan iblis kambing. Bai Yangzhou dengan sekuat tenaga berusaha keras melawan iblis kambing yang menggigitnya. Dengan menggunakan botol minuman, Bai Yangzhou memukul-mukul kepala kambing hingga berhasil menyumpal mulut iblis kambing dengan botol itu. Iblis kambing kembali melawan Bai Yangzhou dengan melemparkan botol yang di mulutnya hingga mengenai mata Bai Yangzhou. Iblis kambing merasa senang dan menertawakan Bai Yangzhou. Untungnya Bai Yangzhou berhasil keluar dari mobil dan mengunci iblis kambing di dalamnya. Keesokan paginya, Kim Mina tersadar dari pingsannya. Kim Mina berpikir bahwa dia telah diculik. Ketika Kim Mina menatap ke arah jendela, dia melihat salah seorang pria yang menangkapnya sedang memperbaiki mobil dengan emosi. Kim Mina pun mengedap-endap keluar kamar berniat untuk melarikan diri. Namun saat di ruang tengah di sana ada seorang pria yang satunya lagi sedang bermain-main dengan api gas. Kim Mina semakin ketakutan, dia pun bersiaga dengan membawa linggis. Akan tetapi saat Kim Mina akan sampai di pintu depan, Park melihatnya dan menegur Kim Mina. Kim Mina pun semakin ketakutan dan berusaha secepat mungkin menggapai pintu. Namun di saat bersamaan Kang juga membuka pintu dari arah luar. Kim Mina semakin panik, dia mencoba untuk melawan dengan memukulkan linggis ke arah Kang, untungnya linggis itu tersangkut di kusen pintu. Kim Mina sangat ketakutan melihat dua orang pria berwajah garang itu. Dia hanya bisa menangis dan memohon ampun sambil memeluk pilar. Kang dan Park hanya berdiri diam, melihat tingkah Kim Mina. Namun faktanya Kang dan Park adalah orang baik. Kang dan Park berusaha meyakinkan Kim Mina kalau mereka bukan orang jahat. Park mengajak Kim Mina untuk makan bersama. Setelah melihat itu Kim Mina menyadari bahwa semua ini hanya salah paham. Kim Mina merasa malu dan dia meminta maaf atas perilakunya kepada Kang dan Park. Sementara itu teman-teman Kim Mina sedang mengintai dari kejauhan. Kemudian Lee Sung Bin memerintahkan Dong Jun untuk menyelidiki lebih dekat. Kim Mina berniat untuk mencuci piring, namun dicegah oleh Park. Dong Jun yang melihat itu, menyangka Park sedang melakukan kekerasan terhadap Kim Mina. Tidak lama kemudian, Dong Jun dikagetkan oleh Kang yang menghampirinya dengan membawa gergaji mesin. Padahal Kang sedang menghindari lebah yang mengejarnya. Dong Jun mengira Kang akan menghabisi nyawanya, Dong Jun pun langsung berlari. Teman-teman Dong Jun yang melihatnya juga ikut berlarian. Bora yang terlambat berlari dan terpisah dari teman-temannya, akhirnya harus berlari berdampingan dengan Kang. Bora melihat Kang seperti akan membunuhnya. Namun kenyataannya, Kang menyuruh Bora untuk segera menyelamatkan diri dari serangan lebah. Ketika berlari, Bora tidak melihat ke arah depan, hingga dia menabrak batang pohon. Bora merasa kesal dan dia menendang batang pohon yang ditabraknya. Namun ternyata di atas batang pohon itu ada ranting patah yang cukup besar. Ranting itu pun jatuh hingga menancap perut Bora hingga tembus, dan Bora pun tewas seketika. Darah Bora yang menetes telah membuka satu segel Baphomet. Kang kembali ke rumahnya dengan wajah bengkak bekas sengatan lebah. Sedangkan kawan-kawan Bora menemukan Bora dalam keadaan yang mengenaskan. Mereka mengira itu perbuatan Kang. Melihat dari kondisi Bora mereka juga menyangka Kang pembunuh profesional. Mereka ingin segera melarikan diri, namun Lee Sung Bin bersikeras ingin mendapatkan kembali handphonenya. Kim Mina yang merasa bersalah atas sikapnya, memutuskan untuk tinggal dan membantu Kang dan Park. Mendengar itu, Park sangat bahagia. Berbeda dengan Kang, dia sangat kesal karena melihat Park sangat dekat dengan Kim Mina. Kang pun meluapkan kekesalannya dengan mengerang sambil memasukkan kayu pada mesin penghancur. Ternyata tingkah Kang dilihat oleh teman Lee Sung Bin dari kejauhan, dia pun sangat ketakutan dan segera melaporkannya pada Lee Sung Bin. Bukan hanya itu, di tempat lain mereka bertiga juga melihat tingkah aneh pada Park. Park seperti membuat peti mati, dan Kim Mina masuk dalam peti itu lalu diambil fotonya oleh Park. Kemudian Lee Sung Bin dan dua temannya menyusun strategi untuk menyerang Kang dan Park. Jackson memutuskan untuk menyerang Kang dengan menggunakan pisau. Jackson kemudian mengendap-endap dari belakang dan mencoba melemparkan pisau pada Kang. Namun, pisau itu malah menancap pada kakinya sendiri. Meski kesakitan, Jackson memaksakan diri untuk berlari bermaksud mendorong Kang. Kang tidak tahu ada orang di belakangnya karena menggunakan tutup telinga. Secara kebetulan, ketika Jackson melompat ke arah Kang, Kang membungkuk untuk mengambil kayu. Dan dengan tragis, Jackson masuk dalam mesin penghancur kayu. Kang yang melihat itu, terkaget dan mencoba membantunya. Namun terlambat, badan Jackson hancur tergiling mesin. Dengan membawa stik golf, kali ini giliran Lee Sung Bin dan Yong Jun yang bermaksud menyerang Park.
Namun sebelum Lee Sung Bin menyerang, Park tidak sengaja menyenggol rol kabel listrik hingga jatuh ke kubangan air. Mereka tidak menyadarinya. Kemudian Lee Sung Bin mencoba menyerang Park. Nahas bagi Lee Sung Bin, sebelum dia sampai pada Park, saat berlari kakinya menginjak kubangan air yang mengandung listrik, dan Lee Sung Bin pun tersetrum hingga mengeluarkan busa di mulutnya lalu pingsan. Yongjun yang melihat itu, memberanikan diri menyerang Park. Namun saat Yongjun menghampiri Park sambil berlari, kakinya terjerat kabel listrik hingga badannya terlempar ke dalam peti yang penuh dengan paku. Awalnya Yongjun selamat dari paku yang ada di hadapannya, akan tetapi stick golf yang dibawanya tadi ikut terlempar dan jatuh tepat di kepalanya yang mengakibatkan wajah Yongjun tertusuk paku dan tewas. Kang berlari menghampiri Park dan Kimina, dengan panik Kang menceritakan apa yang terjadi. 잠깐 딴 데를 보고 있는데 어떤 놈이 지 혼자 못생겼다고 막 달리고 있더라. Park kemudian menanyakan kondisi orang tersebut. 짬뽕죽처럼 되어보는데 살았겠다. Mereka sangat kebingungan. Park menunjukkan pada Kang di sekitar mereka juga ada dua orang yang tidak sadarkan diri. Kimina yang mendengar cerita Kang dan melihat situasi sekitar langsung pingsan. Tewasnya dua orang teman Kimina itu mengakibatkan segel Baphomet yang terbuka menjadi 3. Bayang Jo yang sebelumnya dikejar-kejar iblis kambing, akhirnya ditemukan Sheriff Choi di pinggir jalan. Bayang Jo melaporkan bahwa temannya diculik oleh dua orang bersaudara. Sheriff Choi teringat dengan Kang dan Park. Mendengar laporan Bayang Jo, Sheriff Choi mengambil tindakan dan langsung mencari keberadaan Kang dan Park. Di tempat lain Kang dan Park nampak gelisah memikirkan kejadian yang barusan terjadi. Mereka takut akan ditangkap polisi. Namun di luar rumah terlihat Lee Sung Bin kembali sadarkan diri dari pingsannya. Di saat bersamaan, Bayang Jo bersama dengan pihak kepolisian mendatangi TKP. Di tengah perjalanan, tanpa disadari mobil polisi itu menggilas pengeruk tanah hingga tangki bensin mobilnya bocor. Sesampainya di TKP, pihak kepolisian dan Bayang Jo melihat Yongjun tewas di dalam peti. Begitu juga dengan Jason yang tewas mengenaskan di dalam mesin penghancur. Saat itu tiba-tiba Lee Sung Bin muncul mengagetkan mereka. Terjadi sedikit keributan antara Lee Sung Bin dan Byung Jo, untungnya Sheriff Choi langsung melerainya dan menyuruh bawahannya untuk membawa Lee Sung Bin dan Byung Jo ke mobil. Setelah itu, Sheriff Choi masuk ke dalam rumah secara diam-diam untuk menangkap Kang dan Park. Kang dan Park panik karena mereka akan ditangkap akibat kejadian tersebut. Saat Kang dan Park berdiskusi di dalam kamar, Sheriff Choi mendengarnya, dia mengira Kang dan Park akan membersihkan bukti-bukti di TKP. Sheriff Choi langsung mendobrak pintu dengan kakinya. Meski kaki Sheriff Choi tersangkut di pintu, namun dia berhasil membuat Kang dan Park untuk menyerah. Kemudian Sheriff Choi menggiring Kang dan Park ke ruang tamu. Kang mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi, namun Sheriff Choi mengabaikannya dan menyuruh mereka untuk berbaring. Sheriff Choi semakin kesal pada Kang dan Park karena tidak mengerti dengan apa yang diinstruksikannya. Namun sial bagi Sheriff Choi, karena saat akan memborgol Kang dan Park, Sheriff Choi tidak sengaja menyenggol pilar hingga pilar itu rubuh dan mengakibatkan penahan pilar bagian atas yang penuh dengan paku berayun hingga mengenai kepala Sheriff Choi. 조심하세요. Kegigihan Sheriff Choi tidak bisa dianggap remeh. Meski kepala tertancap paku, dia tetap berusaha berdiri. Namun kesialan Sheriff Choi masih berlanjut. Saat dia melangkah, kakinya masuk ke dalam ember membuat tubuhnya tidak seimbang. Dia berusaha menjaga keseimbangan, namun Sheriff Choi malah menggapai teko panas. Dengan refleks tangannya menekan pelatuk pistol dan mengenai tali pengikat lampu. Lampu itu jatuh dan menimpa kepalanya. Sheriff Choi berjalan keluar rumah dengan kondisi yang menyedihkan. Tepat saat Sheriff Choi terjatuh, dia kembali menekan pelatuk pistol hingga menyulut bensin di tanah. Bensin itu menyala dan apinya mengenai kaki anak buah Sheriff Choi. Kang mencoba memadamkan api di kakinya dengan menggunakan karung, sedangkan Park mencari air. Namun ketika Park menyiramkannya, ternyata yang dibawa Park bukan air melainkan thinner, dan api pun membesar. Anak buah Sheriff Choi berlari menghampiri mobilnya, ternyata mobil itu meledak. Akibat ledakan itu, pengeruk tanah yang sebelumnya tertancap di tangki bensin terlempar hingga mengenai Sheriff Choi yang pada saat itu baru tersadar dari pingsannya. Kang dan Park terlihat bingung dengan semua kekacauan yang terjadi. Saat Park menyadari kesalahannya karena telah menyiram anak buah Sheriff Choi dengan thinner, terlihat Lee Sung Bin kembali berdiri. Lee Sung Bin kemudian mengambil pistol milik anak buah Sheriff Choi. Lalu dia menembakkan pistol itu pada Kang dan Park. Kang dan Park pun panik sambil berlari masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri.
Lee Sung-bin terus mendesak Kang dan Park hingga mensandera anjing milik mereka, bahkan menodongkan pistol itu pada kepala anjing milik Kang dan Park. Kang dan Park kemudian menyusun strategi untuk menyelamatkan anjingnya. Park bertugas melawan Lee Sung-bin dari arah depan dengan dilengkapi penutup kepala dan tameng, serta dipersenjatai mesin paku tembak. Sedangkan Kang menyusup dari arah belakang untuk membebaskan anjingnya. Saat terjadi baku tembak antara Lee Sung-bin dan Park, Kang berhasil menyelamatkan anjingnya, namun aksinya diketahui oleh Bai Yang-jo dan Lee Sung-bin. Kang sempat melakukan perlawanan sebelum melarikan diri. Saat Kang melarikan diri, dia dikejar Bai Yang-jo dan Lee Sung-bin dan akhirnya tertangkap. Kang diikat di pohon dan dipukuli dengan stik golf oleh Lee Sung-bin. Sambil memukuli Kang, Lee Sung-bin berkata bahwa setiap pukulannya merupakan pembalasan dendam untuk teman-temannya yang tewas. Akhirnya Park dan Kim Mina berhasil menemukan mereka. Saat Park hendak menghampiri Kang, dia pun harus mendapatkan pukulan stik golf ke wajahnya dari Lee Sung-bin. Kim Mina mencoba menjelaskan semua kesalahpahaman ini, namun Lee Sung-bin tidak peduli, karena dia lebih memperdulikan handphonenya. Saat Lee Sung-bin memarahi Park, Bai Yang-jo mengkhianatinya dan memukul pundak Lee Sung-bin dengan batu dari belakang. Bai Yang-jo kemudian mengambil handphone Lee Sung-bin dan berniat akan menghancurkan Lee Sung-bin dengan menyebarkan rahasianya. Bai Yang-jo kemudian pergi. Namun tidak lama Bai Yang-jo pergi, dia pun kembali lagi karena melihat mayat Bora hidup kembali. Saat Bora mendekat, barulah terlihat mayat Bora itu ternyata dirasuki iblis Baphomet. Iblis Baphomet pun membungkukkan badannya dan langsung menyerang orang-orang yang ada di sana. Meskipun merangkak, pergerakan iblis Baphomet sangat cepat bahkan mampu melompat ke atas pohon. Bai Yang-jo berhadapan dengan iblis Baphomet. Bai Yang-jo yang ketakutan langsung lari, namun iblis Baphomet mengejarnya. Lee Sung-bin yang menyadari itu adalah iblis Baphomet, dia langsung lari menyelamatkan diri. Sesampainya di rumah Kang dan Park, Lee Sung-bin menemukan pistol di dalam lemari. Kemudian Kim Mina bersama Kang dan Park juga sampai di rumah. Lee Sung-bin menodongkan pistol pada mereka dan meminta kunci mobil, dengan terpaksa Kang memberikannya. Saat Lee Sung-bin membuka pintu, ternyata di sana sudah ada Bai Yang-jo yang dirasuki Baphomet. Lee Sung-bin mencoba menembak Baphomet yang menyerangnya, namun meleset hingga pistol itu terjatuh. Kemudian Baphomet mengambil pistol itu dan membuangnya keluar. Baphomet terus mendekati Lee Sung-bin, kemudian Lee Sung-bin mengeluarkan jimat dari kakeknya untuk melindungi diri dari Baphomet. Jimat itu terus disodor-sodorkan pada Baphomet, berharap Baphomet akan takut. Bukan hanya tidak takut, bahkan Baphomet mampu membakar jimat itu dari kejauhan. Kemudian Baphomet melompat ke pundak Lee Sung-bin dan menggigit kepala Lee Sung-bin. Kim Mina yang dibantu Park berusaha menyingkirkan Baphomet dari Lee Sung-bin. Kim Mina pun terlempar dan jatuh. Kemudian Kang membuka pintu bawah tanah, lalu Park mengangkat Baphomet dan melemparkannya ke dalam. Baphomet berusaha kembali keluar dari ruangan itu, namun dengan sigap Kang dan Park menutup pintunya dan menahannya dari atas. Lee Sung-bin sangat ketakutan, dia merasa Baphomet mengikutinya dari bawah lantai. Benar saja, ketika Lee Sung-bin berjalan mundur, tiba-tiba muncul tangan dari lantai memegang kakinya dan menariknya ke ruang bawah tanah. Lee Sung-bin pun tewas di atas simbol segel Baphomet. Dengan matinya 5 orang tersebut, akhirnya segel Baphomet terbuka seluruhnya dan iblis Baphomet bangkit seutuhnya dengan merasuki tubuh Lee Sung-bin. Kim Mina bersama Kang dan Park berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi, saat akan membuka pintu, tiba-tiba masuk seorang lelaki tua dengan membawa buku dan salib. Orang itu adalah kakek Lee Sung-bin. Pada saat itu iblis Baphomet sudah ada di atas mereka. Kakek Lee Sung-bin mencoba melawan iblis Baphomet dengan salib sembari membaca mantra. Terlihat seperti berhasil memojokkan iblis Baphomet, namun ternyata yang dilakukannya itu tidak berarti apa-apa bagi Baphomet. Melihat ketangguhan iblis Baphomet, kakek Lee Sung-bin hanya bisa diam terpaku menatapnya. Kakek Lee Sung-bin mendapatkan tamparan keras dari Baphomet hingga terlempar. Saat Baphomet menghampiri mereka, Park melihat tepat di bawah kaki Baphomet ada tumpahan bensin. Kang dengan sigap langsung mengeluarkan korek api dan melemparkannya ke genangan bensin itu. Seketika bensin itu terbakar. Di saat anak buah Sheriff Chai sedang sibuk mengambil celana atasannya, karena celana miliknya hangus terbakar, dia dikagetkan oleh ledakan di dalam rumah.
dan dia pun berlari meninggalkan atasannya untuk menyelamatkan diri. Kim Mina dan Kang, serta Park yang menggendong kakek Lee Sung Bin berlari keluar dan menjauh dari rumah. Dengan kekuatannya, Baphomet menghidupkan Sheriff Choi dan Yong Jun untuk menghabisi mereka semua. Melihat itu, Kang hanya bisa pasrah. Demi menyelamatkan nyawa teman-temannya, Kang meminta pada Park untuk membawa Kim Mina dan kakek Lee Sung Bin pergi dari sana dan Kang akan melawannya sendiri. Namun, belum selesai Kang berbicara, ketika menoleh ke samping, Park, Kim Mina dan kakek Lee Sung Bin sudah pergi duluan. Dengan gagah berani sambil membawa martil, Kang melawan mayat hidup Sheriff Choi dan Yong Jun yang menyerangnya. Akan tetapi Sheriff Choi berhasil menghindari pukulan martil Kang hingga Kang terjatuh. Kemudian Kang diserang oleh Yong Jun. Park mengambil gergaji mesin sebagai senjatanya untuk menolong Kang. Namun, terjadi kendala karena gergaji mesinnya sulit dihidupkan. Tepat ketika Sheriff Choi melompat ke arah Park, gergaji mesin menyala dan Sheriff Choi berhasil dikalahkan. Park kemudian menghampiri Yong Jun yang sedang mendesak Kang dan langsung memotong kepalanya. Kakek Lee Sung Bin mengatakan, Baphomet hanya dapat dikalahkan dengan cara menembaknya menggunakan pistol yang berpeluru perak. Kim Mina langsung teringat dengan pistol yang dibuang Baphomet ke jendela. Sementara itu, Kang dan Park bersiap melawan Baphomet. Dengan posisi merangkak, Baphomet langsung menyerang Kang dan Park. Park yang lebih dulu maju, melemparkan gergaji mesin ke arah Baphomet. Baphomet berhasil menghindarinya dengan cara melompat. Namun, saat Baphomet turun dari lompatannya, dia langsung disambut pukulan martil dari Kang dengan sekuat tenaga dan mengenai dadanya hingga Baphomet terlempar jauh. Kang dan Park bergembira merayakan keberhasilannya karena telah menyudutkan Baphomet. Namun tanpa disadari, Baphomet kembali menyerang Kang dan Park. Akibat serangan itu, Kang harus terkena tusukan kayu pada kakinya, sedangkan Park dipukul hingga terlempar. Akhirnya Kim Mina berhasil menemukan pistol itu, namun dalam keadaan rusak. Untungnya di sana ada Ajing Kang dan Park yang menemukan peluru peraknya. Kang dan Park terkulai tidak berdaya. Mereka hanya bisa pasrah, karena di hadapan mereka sudah berdiri iblis Baphomet. Kemudian dari kejauhan datang anak buah Sheriff Choi. Dia mencoba melawan Baphomet dengan memukul kepalanya. Namun tidak berarti apa-apa. Anak buah Sheriff Choi kebingungan. Mencoba memukulnya lagi, dan hasilnya tetap sama. Akhirnya dia mendapat pukulan di hidungnya hingga pingsan. Sekarang giliran Baphomet yang akan menghabisi Kang dan Park menggunakan gergaji mesin. Untungnya sesaat sebelum gergaji mesin itu mengenai mereka, datang Kim Mina yang bersiap menembak dengan menggunakan peluru perak yang dimasukkan ke dalam mesin paku tembak. Baphomet sadar dirinya terancam. Dia pun mencoba mengelabui Kim Mina dengan bersembunyi dan kembali memunculkan jiwa Lee Sung Bin. Namun Kim Mina tidak terpedaya. Kim Mina pun langsung menarik pelatuknya. Akan tetapi mesin itu tidak berfungsi karena selang anginnya terlepas dari kompresor. Dengan cepat Baphomet mensergap Kim Mina dan mencekiknya. Saat Baphomet fokus pada Kim Mina, Kang dan Park bergegas menyambungkan selang anginnya pada kompresor. Kim Mina kemudian menendang Baphomet dan berhasil melepaskan diri. Akhirnya Kim Mina bersiap pada posisinya. Baphomet pun hancur setelah peluru itu meluncur tepat mengenai kepalanya. Arwah iblis Baphomet kemudian ditarik oleh tangan besar yang datang dari langit. Dan spoiler pun selesai. Terima kasih sudah menonton spoiler ini sampai akhir. Jika kawan-kawan menyukainya, jangan lupa like, subscribe dan bagikan ke seluruh rakyat Indonesia. Sampai jumpa lagi di spoiler selanjutnya. Ciao.